saat ini kita lagi di dekat rumahnya klien kita, namanya Ibu Alika ya. Ya. Dia ini ingin mencari suaminya yang ternyata katanya sesudah resepsi 4 jam kemudian menghilang, ada kabar. Klien kita kali ini namanya adalah Alika. Dia ini seorang istri yang pengen mencari suaminya. Ini kejadian aneh banget loh. Baru aja menikah, resepsi, 4 jam kemudian menghilang. Ini yang aneh, pasti ada Sampai sesuatu sekarang. ini ya. Dan istrinya yang namanya Alika ini curiga, ya kenapa-kenapa dengan suaminya. Seorang wanita diperlakukan seperti ini pasti kecewa, pasti sedih, pasti ngamuk, pasti stres dan bertanya-tanya kemana suaminya ini, apa yang menyebabkan dia kabur ya dari resepsi itu. Karena itu kita akan berusaha ketemuan sama Alika, dia akan ceritain semuanya ya, dan dia akan juga ngasih tahu siapa sebenarnya suaminya ya, latar belakangnya seperti apa. Tapi masalahnya ini dari tadi sebelum datang ke sini, dari tadi aku coba nelfonin, dia nggak aktif. Gimana dong? Di telepon, di SMS, di WA juga nggak jawab sama sekali. Padahal hari itu disiapkan untuk melakukan pencarian bersama Alikanya langsung. Tim makinnya penasaran, takutnya kenapa-kenapa, akhirnya kita samperin ke rumahnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada iring-iringan jenazah di situ membawa mayat orang meninggal dunia, rame banget di situ. Kita sambil jalan, sambil membaca innalillahi, dan waktu kita menuju ke rumahnya Alika. Alika, astagfirullahaladzim. Kenapa? Hah? Maksudnya? Kenapa? Kenapa Alika? Hah? Itu Bapak meninggal. Astagfirullahaladzim. Jadi ternyata iringan jenazah itu adalah mengantar jenazahnya ayahnya Alika. Astagfirullahaladzim. Itu papa kamu? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku udah gak punya jaminan lagi. Ya Allah. Kapan kejadiannya? Bapak terima telepon aku ada. Ya Allah. Baru aja ini berarti. Ya Allah. Kenapa, sakit atau apa? Bapak serangan jantung. Alika nangis di situ. Alika nggak kuat. Sudah ditinggal suaminya, sekarang ditinggal ayahnya. Padahal ayahnya tadi itu berniat mau ikut pencarian. Pantesan aku waktu kamu nggak diangkat, ya Allah. Ya Allah, Kak Feli, Papa. Yaudah kita ikut makan dulu. Yuk, kita ikut makan. Yuk, nanti ketinggalan sama jenazahnya. Yuk, kasihan. Yuk, Bapak pasti. Yuk, kita kejar ini. Setelah 7 hari ya acara tahlilan di rumahnya Alika, baru dia melanjutkan pencarian. Namanya siapa? Namanya? Mas Jaja. Mas Jaja. Alika di sini bilang bahwa dia pengen ketemu sama Bang Jaja. Bang Jaja ini adalah teman baiknya Bang Indro. Assalamualaikum, Mbak. Bang Jaja sehat? Ya, Pak. Alhamdulillah. Bang Jaja ini seorang pedagang mainan katanya. Dagang mainan keliling yang di kampung-kampung itu. Nah, ini adalah salah satu temannya Bang Indro. Ini kan Bapak teman dekatnya Pak Indro. Iya. Bapak tahu nggak kalau Pak Indro ini udah nggak pulang ke rumah? Udah hampir 9 bulan. Tahu nggak? Nggak tahu? Nggak tahu. Ya, ini kita datang ke sini mau tanya sama Bapak. Bapak pernah ngeliat Pak Indro nggak? Ya, itu waktu 10 bulan yang lalu. 10 bulan yang lalu. Ini udah dari pergi dari rumah udah 9 bulan loh, Bang. Oh iya. Berarti sama dong kita juga nyariin Mas Indro ini. Iya. Bapak inget ya? Bapak hitungin bulannya ya, Pak? Ya itu hitungin sebabnya dia tuh ya sebenarnya maaf ya, bukannya saya nggak berat banget bilang Gak sama apa-apa, Bapak ceritain aja supaya saya tahu. masalah dengan aku Indro itu Iya. kan. Ini sebenarnya Indro itu punya hutang dengan saya. Punya utang dengan Bapak? Iya. Oh, pantesan Bapak hitungin gitu bulan Iya, makanya dari pertama utang utang sampai saya sekarang. hitungin, iya.
Iya. Sudah 10 bulan belum bayar? 10 bulan. Berapa utangnya, Pak? Ya itu 7 juta, Mas. 7 juta. 7 juta? Buat apa apa uangnya? Utang apa, Pak? Banyak banget. Maka dari itu, Mas, saya ini hutang sama kakak saya. Nggak taunya kakak saya hutang dengan rentenir. Tapi ya gimana, saya juga dikejar-kejar sama si rentenir. Oh, Bapak juga dikejar-kejar rentenir sampai sekarang ini? Iya. Disuruh bayar? Dia suruh bayar. Iya, Pak. Jadi Bapak nggak tahu selama ini kemana Pak Indro ini? Kan sesudah dia pinjam uang itu, Pak. Ya kan, Iya. 10 bulan dia belum bayar. Mm-mm. Bapak telepon dia nggak? Selama 10 bulan hubungin dia? Iya. Ya di mana, tahu nggak? Sekarang Pak gimana, Indronya Pak? di mana, Pak? Pas kita ngobrol di situ tentang di mana Bang Indro, kita cari tahu keberadaannya Bang Indro sama Bang Jaja, ternyata datang debt collector di situ. Komunikasi nggak? Bayar utang lo, hei! Ya, Pak, sabar dulu. Kasar dong. Bapak sabar dulu. bayar. Ya, Pak, sabar dulu. Sampai didorong Bang Jaja di situ, dikasarin, dimaki-maki di situ loh. Gara-gara uangnya minta dibalikin. Ya tapi sabar dulu dong, Pak. Ngomongnya baik-baik dong. Ngomongnya baik-baik dong. Pak, Pak. Pak Bos, ada di Pak, ada di Pak. Udah, Pak. Udah, lu diam lu. Lu diam Iya, lu. pasti saya sama Kasihan, Pak. Sabar dulu dong, kasih kesempatan dia ngomong. Coba dong. Tahunya kakak Yang saya utang itu kan- punya utang dengan internet ini. Nah, Tahu, Bang, pokoknya Bang, bayar. dengerin dulu, Bang. Yang Bayar. Bang. Kasar dong. Astagfirullah, Bapak. Maksudnya nggak apa-apa? Nggak apa-apa, Pak. Cuma lecet dikit nggak apa-apa lah. Ya Allah. Ini utangnya Mas Indro ya? Iya, ya itulah. Saya nggak tahu kalau abang saya itu punya utang dengan internet itu tadi, Neng. Minta tolong sama Bang Jaja, kira-kira informasi apa yang didapat selama ini mengenai Indro? Ya, udah lama itu dia WhatsApp saya. Oh, dia bilang apa, Pak? Ya katanya ini dia tinggal di tempatnya Bu Meti. Nah terus Bu Meti siapa, di Pak? Jakarta Pusat sana, Neng. Dia kerja di rumah Ibu Meti apa gimana, Dia Pak? nggak tahu. Saya balas, kamu kerja apa di sana? Nggak balas dia, Neng. Udah gitu hilang komunikasi lagi sampai sekarang. Sampai sekarang Oh. Gak pernah WA Bapak lagi? nggak pernah. Bahkan aku telepon nggak aktif lagi. Terakhir dia bilang di situ, Iya, kontraknya, tempatnya Bu kontrak Meti. Bu Meti. Bapak udah coba ke sana belum? Ya belum, tapi ya gimana kan saya juga punya istri, tanggung jawab hutang itu tadi. Kalau kita tinggal ke sana ya kita nggak punya ini mas. Nggak kerja masukan gitu ya, Pak, ya? Iya. Iya. Ada alamatnya, patokannya ini, alamatnya ini. Coba aja datang ke sana. Gue juga tukar-tukaran telepon sama Bang Jaja. Kalau ternyata dapat informasi tentang Indro atau Indro nelfon Bang Jaja, tolong hubungan kita, Bang. Dia nggak pernah cerita gitu. Kalau emang bener dia ternyata ngontrak di rumahnya Bu Meti, berarti kan ada kemungkinan deket. Iya kan? Sampai nyebutin nama di itu. Ya udah kita coba cari ya kontrakannya Bu Daerah Meti di Kuitang Jakarta ya. Pusat ya, Kuitang ya. Yuk kita langsung ke sana. Akhirnya dapat informasi tentang Ibu Meti, tim langsung coba ngecek rumahnya Ibu Meti, kita menuju ke sana. Sampai di tempat kontrakannya Ibu Meti, ketok-ketok pintunya berapa kali, nggak ada yang jawab. Kita intip ke dalam juga nggak ada orang. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Meti. Kontrakan kan Assalamualaikum. katanya nih. Iya. Coba masuk deh, Mas. Assalamualaikum Bu Meti. Assalamualaikum. 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 Assalamualaikum Misi. Bu Meti. Bu Meti. Assalamualaikum. Maaf Ibu, ini rumahnya Bu Meti? Iya, saya sendiri. Oh Bu Meti, iya. Ya. Halo, Bu Meti. Saya Alika. Ya saya Mandala Ibu dari Antv. Ya Ibu Meti mau nanya, Iya. Pak Indro kontrak di sini nggak ya? Mau apa kalian cari-cari Pak Indro? Saya udah muak dengan cari-cari Pak Indro. Iya Ibu, Ibu sabar
dulu. Ya, ini istrinya cuma Saya pengen istrinya nyari Mas sama, Indro. iya, pengen ketemu sama Mas Indro. Oh, kamu istrinya Indro. Gara-gara suami kamu, Indro, anak aku Lisa jadi kena narkoba. Dia langsung ngamuk, dia langsung marah. Dia inget kalau ternyata anaknya salah pergaulan gara-gara Indro. Narkoba. Kok Ya. bisa gara-gara suaminya dia, Ibu? Bukan Gak cuma mungkin ngontrak Bu, di Mas sini. Indro gak kayak gitu. Ah, udah deh. Gak ada alasan lagi buat kamu. Mas Indro mungkin ada di dalam. Gak ada, saya harus udah lihat. ya, apa-apaan ini kamu? Gak ada, gini Mas Indro. Di sini, gak ada. Astagfirullahaladzim. Sabar dulu. Ini rumah saya udah bilang gak ada Indro di sini. Kita diusir, dimaki-maki, di situ kita tanya di mana keberadaannya Indro, dia bilang saya nggak peduli sama Indro. Indro sudah saya usir katanya. Udah, saya gak mau tahu. Udah, Kita kan cuma nanya ibu sebentar. Ibu, soalnya ini Mas Indronya udah lama banget gak ada yang kabar. Bu, saya harus tahu Mas Indro di mana. Ibu sebentar ibu. Bu. Ibu, Ibu sebentar ibu, kita cuma nanya doang Iya. ibu. Masa, Bu? Masa suami kamu pengaruh narkoba? Hah? Kamu suami kamu bandel ya? Dia nggak kayak gitu, Kak Vel. Setahu aku dia nggak kayak gitu. Itu buktinya ibunya sampai marah-marah gitu anaknya karena terpengaruh narkoba loh. Bener kan? Kan kamu kenal lama gak Aku sih sama suami kamu aku sebelumnya? kenal Kak Vel. Terus Dia nggak gimana pernah orangnya? kayak gitu. Setahu aku dia nggak kayak gitu. Nah, terus dia ngapain kontrak di sini coba? Enggak, ini alasannya apa dia ngontrak? Dia ngontrak di sini, tinggal di sini kan udah punya istri, ngapain dia harus ngontrak coba? Ngapain dia nggak pulang ke rumah kamu? Iya, dia lagi dicari-cari kali. Suami kamu. Coba kita tanya-tanya orang di sini deh. Iya. Mungkin Ada ada yang tukang kenal ojek sama sih Mas itu. Indro ini. Kita nggak dapat informasi apa-apa di tempat kontrakannya Ibu Meti. Akhirnya kita tanya tetangga kanan kiri dan ternyata kenal sama Mas Indro ini nggak? Sama sini. Yang dulu katanya ngontrak depan sini nih Mas. Iya katanya ngontrak depan sini. Kenal? Iya ini kan kontrakannya kan? Iya. Heeh. Terus Udah lama nggak kelihatan. Udah nggak kelihatan. Oh. Kemana dia Mas? Ya, saya pernah sih nganterin teman ceweknya. temen ceweknya. Ceweknya. Klien kita shock di situ. Dia nggak nyangka kalau ternyata Indro ini udah punya pacar. Siapa Bang? Siapa? Ini abang nganterin tadi temen ceweknya. Iya, teman cewek. Temen ceweknya Mas Indro, namanya Sela. Bella. Berarti dia kalau abang nganterin dia dari tempat itu, tempatnya Mas Indro. Iya, sering. 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 Nginep maksudnya Bang? Iya. Emang mereka ada hubungan apa Bang sampai nginep-nginep gitu? Abang nggak salah nih, bener ini. Loh, terus dia abang nganterin kemana? Abang inget nggak nganterin kemana terakhir? Jangan disalin buat kakak. Haji saya bun kacang. Tempat apa itu Bang? Tempat apa? Tempatnya Sheila di situ. Iya, temannya saya. Jadi abang sering nganterin Sela ke sana. Iya. Itu rumahnya. Iya. Kita menuju ke rumah Sela ya. Katanya di daerah Kebun Kacang. Ya ini kita lagi nyari-nyari nih rumahnya. Udah ya, udah nyampe nih ya. Yuk kita turun aja. Pas kita menuju ke sana, kita coba konfirmasi, ternyata Astagfirullahaladzim, kenapa itu? Kita ngelihat ada seorang laki-laki lagi bakar pakaian istrinya. Ini kayaknya rumahnya deh. Rumahnya Sheila ini kayaknya deh. Iya. Pak, maaf, ini rumahnya Bu Sela mana ya? Sela itu bini gua, ini ada apa ini? Ini Mbak Sela. Ini bini gua ini. Ada apa ini? Mbak Sela. Iya, enggak. Ini ada apa juga nih? Di situ baru kita jelasin. Ini kita jelasinnya sebenarnya agak serba salah. Iya. Iya, ini mohon maaf Bang. Mohon maaf sebelumnya ikut campur masalah keluarga. Enggak, kita mau tanya sama Mbak Sela masalah Mas Indro, Mas. Indro. Hah? Tenang. Begitu nyebut nama Indro, suaminya marah lagi di situ. Woi, lo jangan lo. Masalah ada lo ya.
suaminya ngamuk lagi di situ. Jadi kamu selama ini masih ada hubungan sama Indro. Pak, sabar dulu dong, Pak. Sabar dulu dong. Enggak, ini... Aku minta maaf, Bang. Udah dulu, Pak. Sabar dulu. Kasihan dong, ini kan istrinya, bagaimanapun juga istrinya kan. Sabar dulu dong, Pak. Ini kan kita cuma mau nanya. Mbak Sela kenal sama Indro nggak? Aku kenal, Mas. Ada di mana Mas Indronya? Di mana Mas Indronya, Mbak tahu? Mbak Sela tahu di mana? Indro ada di panti, Mbak. Ngapain di panti apa dia ngapain? Dipacari nggak tahu tanggal, Pak. Pak, jangan Pak. Astagfirullahaladzim, Pak. Udah Pak, sabar dulu Pak. Astagfirullahaladzim. Pak, istighfar, Pak, istighfar. Pak, udah Pak. Ini Mbak nggak apa-apa, ini beneran ini. Aku tidak apa-apa, Mas. Aku tidak apa-apa. Biar nanti aku berurusan sama suami saya. Tapi Mbak beneran gak ada hubungan apa-apa. Nggak ada hubungan apa-apa kan sama Mas Indro. Udah kalian ke sana aja. Kalian ke sana aja. Kita diusir sama suaminya, dimarah-marahin sama suaminya. Dan mereka ini masih ribut coba suami istri. Kalian ke sana aja. Kalian ke sana aja. Astagfirullah, ini kenapa? Joko, tolongin saya, Joko. Akhirnya terpaksa dengan berat hati kita akhirnya pergi meninggalkan mereka. Cuman kita bertanya, kok Mas Indro di panti? Ini kenapa bilangnya di panti ya? Panti apa ya Mas? Ya Allah, kenapa lagi Mas Indro? Panti dari mana tadi? Oh, astagfirullah. Dari mana tadi kameramen? Penjernihan deh, kalau nggak salah deh, penjernihan ya? Penjaringan. Ya? Itu panti apa? Akhirnya kita berpikir di situ bahwa terakhir Ibu Meti bilang anaknya namanya Lisa terpengaruh narkoba gara-gara Indro ini. Ya panti bisa jadi kalau ada hubungannya sama Lisa, tadi panti rehab, narkoba. Kamu suami kamu selama ini pakai narkoba? Aku nggak tahu Mas, aku nggak tahu. Dia nggak pernah kayak gitu di depan aku. Dia selalu baik, makanya aku kaget kenapa bisa sampai kayak gini. Mungkin dia nutupin semua ini dari kamu, makanya dia nggak pulang-pulang kali ya? Yuk kita coba ke sana aja. Yuk kita cek. Kalau kita nggak cek, kita nggak tahu ini yang benar apa ini. Kita datengin, baru mau nanya sama pengurusnya, tiba-tiba. Ini sih. Ini kenapa, Bu? Gue diserang sama perempuan ya. Gue nggak kenal orang itu siapa, rambutnya acak-acakan, dia teriak-teriak manggil nama Indro. Ini siapa Ibu? Ini siapa? Kenapa ini, Bu? Dini. Kenapa, Bu? Emang kenapa Dini ini? Tadi bilang Indro siapa ini coba lihat. Ini apanya Indro Ibu? Oh iya benar. Bulan yang lalu pernah kesini. Hah? Ini karena Dini sering ngamuk, jadi dia udah Loh, oh gitu? Kenapa? Maksudnya ini panti apa, Ibu? Ini tempat apa sebenarnya? Oh ini panti rehabilitasi dan jiwa.